Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang teori ekologi. Sebelumnya mohon maaf dari kami karena di saat kita nge-record Zoom ada kesalahan teknis. Kita beranggotakan yaitu Dini Hanifah, Anis Oktaviani, Hana Ilvi, Winda Fitria, Aldora Zahrarianto, dan Novika Tiara Putri. Untuk yang pertama ada teori ekologi yang dikemukakan oleh Ulrich von Brenner. Perkembangan individu dalam interaksinya dengan lingkungan di luar dirinya yang terus-menerus mempengaruhi segala aspek perkembangannya, mulai dari pengaruh interaksi langsung pada individu hingga pengaruh kebudayaan berbasis luas. Kualitas anak dipengaruhi oleh lingkungan tempat berinteraksi dapat mempengaruhi tumbuh kembang. Contoh, misalkan perilaku anak ketika di rumah akan berbeda dengan perilaku di lingkungan luar. Mesosistem, yaitu hubungan antara dalam mikrosistem. Mesosistem adalah suatu sistem yang terbentuk dari mikrosistem dan melibatkan hubungan antara rumah dan sekolah, teman sebaya dan keluarga, atau antara keluarga dan sekolah. Dalam psikologi perkembangan, bermain dengan teman sebaya dengan relasi yang baik dapat mengurangi tekanan pada anak, meningkatkan perkembangan secara kognitif, dan lain sebagainya. Contoh lainnya adalah hubungan antara pengalaman dan dalam keluarga dengan pengalaman di sekolah, dan antara keluarga dengan teman sebaya. Misalnya, salah satu mesosistem penting adalah hubungan antara sekolah dan keluarga. Yang selanjutnya ada mikrosistem. Mikrosistem yaitu kondisi yang melatar belakangi anak hidup dan berinteraksi dengan orang lain, dan institusi yang paling dekat dengan kehidupannya. Sebuah mikrosistem adalah setting di mana individu menghabiskan banyak waktu. Beberapa konteks dalam sistem ini, antara lain adalah keluarga, teman sebaya, sekolah, dan tetangga. Dalam mikrosistem ini, individu berinteraksi langsung dengan orang tua, guru, teman sebaya, dan orang lain. Menurut von Brenner, murid bukan penerima pengalaman secara pasif di dalam setting ini, tetapi murid adalah orang yang berinteraksi secara timbal balik dengan orang lain dan membantu mengkonstruksi setting tersebut. Untuk yang selanjutnya ada teori makrosistem, sistem yang mengelilingi mikro, meso, dan ekosistem dan mempresentasikan nilai-nilai, ideologi, hukum, masyarakat, dan budaya akan melibatkan status sosial dan ekonomi dari seseorang atau keluarga, etnis, ras. Contoh, anak Indonesia tidak sama dengan anak Amerika. Anak di daerah perang akan mengalami perkembangan yang berbeda daripada anak yang tumbuh di masyarakat damai. Anak yang hidup di daerah tradisional berbeda dengan anak yang hidup di daerah modern. Yaitu ekosistem. Ekosistem yaitu sistem yang berisi sejumlah kondisi yang mempengaruhi perkembangan anak. Namun anak di sini tidak terlibat dalam suatu peran langsung. Sebagai contohnya yaitu adanya kondisi kemiskinan dalam keluarga yang membuat anak terpaksa harus bekerja dan berhenti sekolah atau tidak melanjutkan sekolah. Selanjutnya ada kronosistem. Kronosistem adalah suatu dimensi waktu yang menuntun perjalanan setiap level sistem dari mikro ke makro. Kronosistem juga mencakup berbagai peristiwa hidup yang penting pada individu dan kondisi sosiokultural. Contohnya adalah perceraian sebagai perubahan hidup yang besar mungkin saja tidak hanya berpengaruh pada hubungan pasangan tersebut, tetapi juga anak-anak mereka. Menurut penelitian, anak-anak akan mendapatkan pengaruh secara negatif pada tahun pertama setelah perceraian. Contoh lainnya adalah penggunaan teknologi tinggi oleh anak untuk bermain game, menjelajah internet, dan lain sebagainya.
Yang selanjutnya ada peran terhadap perkembangan. Individu berkembang dalam jaringan yang kompleks dari sistem yang saling berhubungan. Oleh karena itu, banyak sumber berperan dalam perkembangan tingkah laku. Teori ini menekankan bahwa manusia tidak berkembang dalam isolasi, namun merupakan rangkaian interaksi di dalam keluarga, sekolah, masyarakat, atau komunitasnya. Setiap lapisan lingkungan selalu bersifat dinamis, mempengaruhi perkembangan individu. Nah, selanjutnya kesimpulannya yaitu dengan memberikan pengaruh lingkungan terhadap anak, maka perkembangannya akan meningkat. Maka luangkan waktu yang berkualitas pada anak agar interaksi dua arahnya tercipta dengan baik. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.